apakah nanti ala para ulama, para apa dan lain-lain akan ditinggalkan? Saya rasa yang akan ditinggalkan dalam tanda petik yang tidak berkembang dan tidak beradaptasi gitu. Yang hanya terus-menerus menggunakan dogma dan doktrin, menakut-nakuti dengan neraka, dengan dosa, tanpa sebuah logic thinking gitu. Karena saya rasa makin ke sini, orang tuh makin mau bertanya dengan kata-kata kenapa gitu, Mas. Bukan hanya menerima tanpa sebuah pemikiran, karena legitimasi konteks pengetahuan sekarang tuh udah luar biasa. Jadi saya selalu bilang gini, Mas, kita mau tahu apa aja sekarang mudah banget kok. Jadi artinya kalau sekarang orang jadi bodoh, emang beneran bodoh aja udah gitu. Ternyata berkumpul dengan guru-guru yang lebih soleh, ya, lebih memiliki cakrawala berpikir yang luas, itu ternyata nular nggak sih, Kang? Ya? Nular ya, bahasanya Nular ya. bagus tuh Mas Chandra. Nular gitu. Kan kalau dari dulu bahwa saya dengar dari Tombo Ati, Mas. Tombo Ati, bener. Betul ya? Kang Soleh Kumbulono gitu ya. Gitu. Yang soleh tuh kumpul yang soleh gitu. Tapi saya punya satu prinsip gini, Mas Hendra, menjadi murid semesta abadi gitu. Artinya saat kita mau terus belajar, mau terus kumpul dengan guru-guru gitu ya, artinya air itu selalu mengalir dari atas ke bawah gitu, Mas Hendra. Artinya saat kita mau terus menjadi wadah air pengetahuan bagi siapapun itu, pertanyaan Mas Hendra akan sangat relevan bahwa menular itu adalah bagaimana kita menyediakan wadah terus, Mas. Aku mungkin mau masuk ke dalam perspektif Imam Ghazali, Mas Hendra. Dikit aja ya, supaya nanti kita ngerti gitu. Kita tahulah Imam Ghazali itu orang hebat gitu ya, ulama besar gitu. Tapi ternyata Mas Hendra, dalam konteks misalnya kita bicara Mungkit Minad Dolal gitu ya, satu buku beliau yang dimana bagaimana dia ingin melepaskan diri dalam tanda petik dari ketersesatan, Imam Ghazali ternyata bukan luhur karena ilmunya, tapi setelah di puncak keilmuan, dia bisa menelaah bahwa keyakinanku benar atau enggak gitu, Mas. Jadi dia merasa bahwa setelah di tempat yang tinggi dengan pengetahuan, dia ahli kalam, dia ahli filsafat, tapi dia pengen mempertanyakan bahwa ini benar nggak sih gitu. Karena kaitannya dengan perspektif yang Mas Hendra bicara tentang guru, saya mungkin akan memulai dari kaitannya begini, Mas. Kita itu dilahirkan oleh ibu kita, satu. Yang kedua, kita dilahirkan oleh lingkungan, Mas. Jadi setidaknya ada dua kelahiran ini nih. Begitu brojol dari ibu kita, lingkungan pun melahirkan kita gitu. Jadi kita ini tergantung siapa ibunya, siapa lingkungannya, itulah yang jadi kita saat ini gitu. Sehingga salah satu kecemasan Imam Ghazali kenapa dia berpindah ke tasawuf, Mas Hendra, dia mempertanyakan satu, banyak orang yang imannya nggak pernah diperiksa. Iman turunan, saat orang tuanya Muslim, anaknya jadi Muslim, orang tuanya Nasrani, anaknya jadi Nasrani, orang tuanya Yahudi, jadi anak yang Yahudi, itu adalah warisan gitu. Nah artinya dengan kita berjalan untuk mencari ilmu kepada guru-guru ini, ya kita ngecek lagi gitu, Mas. Karena dalam perspektif ini ya, setelah belajar kesana kesini, puncaknya bukan masalah mengumpulkan pengetahuan sih. Tapi bagaimana pengetahuan yang sudah teraplikasi diperiksa, dan itu sudah menumbuhkan batin atau tidak gitu. Orang nonton semua episode Ngaji Rosok nih, mungkin dia numpuk pengetahuan, Mas. Tapi pertanyaannya batinnya bertumbuh atau tidak gitu. Nah, salah satu pertumbuhan batin adalah bagaimana kita berjumpa dengan guru-guru itu untuk selalu update gitu. Dan menyediakan wadah untuk mau menerima semua aliran-aliran pengetahuan. Jadi jawabannya 100% saat kita berkumpul dengan guru, kecipratan ilmunya nular 100%, iya, Mas. Gitu. Tapi bagaimanapun juga tetap harus selektif. Oh gitu iya ya. dong, Harus iya. selektif gitu ya. Milih-milih kali gitu ya. Harus milih-milih gitu ya. Harus picky dikit gitu lah ya. Oke. Nah itulah kenapa kemudian kegiatan-kegiatan ketemu langsung dengan guru itu menjadi pintu masuk untuk menularkan vibrasi ya, untuk menularkan frekuensi-frekuensi yang di atas gitu ya, supaya kemudian kehidupan kita jadi lebih baik gitu. Makanya kita ingin ngajak Pak Wayan Mustika, Pak Kojim, Kang Abu, ya kan, Mbak Manda nanti untuk bulan depan kita ke Surabaya bareng-bareng gitu. Betul. Jadi pertemuan-pertemuan kayak gitu itu yang sekali lagi selain kemudian knowledge, kita juga dapat vibrasinya gitu ya. Betul. Nah, Kang Abu spill sedikit nanti di Surabaya kira-kira kalau dari materi Kang Abu kita akan
belajar Apa gitu ya. gitu ya. Oke teman-teman yang punya kesempatan dan yang selaras waktunya, kita akan ada acara bareng Ngaji Roso, saya, Pak Kojim, Pak Wayan, kita akan kumpul. Acara besarnya namanya Mi'raj Kesadaran. Nah, judulnya udah ngeri banget ya, Mi'raj Kesadaran gitu. Naik ke langit kesadaran. Oke. Di acara itu mungkin saya akan membahas 3 bagian besar sih Mas Hendra. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenal dan menelah diri untuk ngecek tentang konteks siapa diri kita yang sejati gitu. Jadi nomor 1, materi besarnya adalah who am I. Di mana who am I ini kita akan melepaskan semua apa yang sudah terlahir di area kedua yang disebut terlahir dari lingkungan. Kita akan ngecek, aku ini siapa sih sebenarnya? Sejatinya siapa sih sebenarnya? Dan nanti kita akan menyadari bahwa, oh ternyata, nanti kita akan mengerti, pinjam lagi dari perspektifnya Imam Ghazali, kita tuh banyak ditipu oleh indria kita gitu. Kita melihat bahwa bintang itu kecil, ternyata tidak. Kita mendengar samar-samar atau jelas juga ternyata bisa tertipu oleh indria. Maka indria ini jangan terlalu dipercaya karena kenapa? Ini bias sekali gitu. Yang kedua, pikiran misalkan. Kita juga bisa tertipu oleh pikiran. Nah makanya setelah who am I, saya akan berbicara tentang how the mind works, bagaimana pikiran kita bekerja. Karena kalau kita nggak ngerti bagaimana cara pikiran bekerja, kita akan selalu dikontrol oleh pikiran. Pikiran bukan jadi alat, tetapi pikiran menjadi Tuhan gitu. Sehingga nanti di tahapan yang kedua, kita akan berbicara pikiran tuh gimana sih cara kerjanya. Bagaimana aku berpikir, apa bedanya antara pikiran dan kesadaran. Bagaimana aku berpikir, bagaimana aku menyadari, itu kalau nggak dibahas, kita akan bias gitu Mas Hendra. Nah jadi yang kedua, mungkin saya akan berbicara tentang bagaimana pikiran bekerja. Nah, naik satu level bahwa ternyata ada master selain pikiran. Contoh sederhana, kita waktu mimpi itu terasa real banget Mas Hendra. Iya. Begitu bangun, sadar, oh tadi mimpi. Tapi jangan-jangan waktu tidur mimpi, bangun masuk ke mimpi berikutnya. Gitu loh Mas. Iya. Yang akhirnya kita nih masuk ke mimpi berikutnya masih ribet sama masa lalu, masa depan. Bagaimana sih sebetulnya peran kesadaran dengan pikiran tuh bedanya apa gitu? Mana awareness, mana consciousness, mana mind? Ini 3 hal yang saya rasa perlu kita sadari. Kenapa? Karena kita bisa melakukan apa-apa, alatnya tuh pikiran Mas. Pikiran itu pelopor gitu. Jadi kalau ada kata-kata quote and quote maha pencipta, quote and quote ya. Yang maha pencipta itu pikiran kita. Karena pikiran ini yang akan menciptakan sesuatu gitu. Nah pertanyaannya, kalau kita nggak ngerti bagaimana pikiran bekerja, bagaimana menggunakan pikiran, justru kita akan digunakan oleh pikiran itu sendiri. Itu yang kedua. Jadi nomor 1, who am I? Nanti kita akan bahas aku 4 gitu, aku 3, aku 2, aku 1, aku sebagai jasad, aku sebagai anamaya kosya, aku sebagai tubuh fisik, tubuh yang perlu makanan fisik. Nanti masuk sebagai aku sebagai tubuh energi, itu yang nanti disebut pranamaya kosya. Kita akan bahas tentang manomaya kosya dan seterusnya gitu. Ini kalau dibahas langsung nanti nggak pada datang ya. Nah, tapi beda sih Mas. Saat kita bertemu dalam satu forum yang tatap muka, itu akan sangat berbeda saat nonton gini sih sebenarnya. Jadi nanti teman-teman sekali lagi yang punya kesempatan tanggal 4 Juli, kita akan kumpul di Surabaya nih. Dan banyak juga penonton-penonton TikTok saya, di YouTube, kapan datang ke Jawa Timur. Nah ini waktunya mungkin teman-teman kita kumpul juga tuh di Surabaya. Dan nanti kita akan belajar bareng. Nah yang ketiga, kita akan berbicara tentang the art of Mi'raj lah. Kalau pakai bahasa Mi'raj gitu. Atau yang disebut bagaimana seni bermeditasi gitu Mas. Karena hari ini meditasi itu hanya duduk, diam, nggak ngapa-ngapain, mata merem. Tapi saat kita nggak ngerti bagaimana tekniknya, bagaimana arahannya, bagaimana metodenya, saya rasa nanti kita akan belajar itu yang mudah-mudahan cocok buat teman-teman nanti yang hadir gitu. Nah jadi nomor 1, menguak kembali siapa diri kita. Aku yang bukan lahir dari lingkungan, aku yang bukan iman warisan, aku yang bukan tempelan-tempelan semua apapun omongan validasi orang lain. Nanti kita akan bahas ini. Yang kedua adalah bagaimana mengoptimalkan pikiran kita untuk kita gunakan, bukan kita digunakan oleh pikiran. Dan yang ketiga itu saya sering sebut namanya jeda semesta. Artinya menjeda untuk masuk ke dalam konteks kesadaran yang esensial gitu. Kira-kira 3 topik besar ini Mas. Jadi itu teman-teman yang ingin jeda bersama Ngaji Roso, nanti kita akan belajar tidak hanya dengan Kang Abu aja, tapi ada Guru Wayan Mustika dan Pak Kojim. Pak Kojim, betul. Nah,
selain Mbak Manda juga. Nah, ada dua guru itu yang Kang Abu sebenarnya sudah berinteraksi cukup lama, gitu Iya, kan. iya. Pak Wayan dan Pak Kojim ini sosok orang yang ya kita tahu lah ya, kalau Pak Wayan gitu, masya Allah luar biasa beliau sama orang bagaimana kelembutan hatinya gitu. Saya Betul. ingin sedikit Kang Abu dari pengalamannya berinteraksi dengan guru-guru kita yang hebat ini, antara Pak Kojim dan Pak Wayan, apa yang ingin Kang Abu sampaikan gitu? Seberapa salut, yang jelas kalau taklitan nggak boleh gitu ya. Gimana Kang? Kesalutan gitu ya. Iya. Pak Kojim itu perpustakaan ilmu. Setuju. Pak Kojim tuh perpustakaan ilmu. Pak Wayan ini dokter batin gitu. Ini istilahnya bagus lagi. Dokter batin. Iya. Nah, saya di antara tengah-tengahnya, saya tuh cheerleader aja sih sebenarnya ya, pemandu sorak gitu yang ye ha gitu. Saya cuma di tengah-tengah untuk gimana perpustakaan ilmu ini bekerja, bagaimana dokter batin ini bekerja dalam tanda petik menyatukan. Nah, saya gini Mas Hendra. Kalau kita berbicara sosok yang namanya Ahmad Kojim, Pak Kojim gitu, beliau ini adalah kalau disebut korpus, kalau disebut perpustakaan knowledge, udahlah nggak akan ada habis-habisnya pengetahuan yang dimiliki sama Pak Kojim untuk dialirkan gitu. Kenapa? Beliau menguasai dari konteks misalkan Jawa misalnya, ya knowledge tentang Jawa, tentang Sunda, tentang Islam. Beliau lama juga kan kerja dengan Jepang gitu ya, jadi keluasan berpikirnya juga luar biasa gitu. Nah, artinya kalau kita mau download knowledge yang tanpa batas gitu, ya Pak Kojim ini sosok yang saya rasa pengetahuannya yang nggak akan pernah habis untuk kita download lah gitu. Nah, tapi balik lagi, untuk tahu belum tentu mengalami gitu. Jadi kalau tadi berkaitan sama topik saya, Pak Kojim ini berbicara tentang mind, bagaimana pikiran kita dikasih nutrisi. Pak Wayan ini adalah bagaimana batin kita dikasih nutrisi gitu. Sehingga dua padu padan antara Pak Kojim dan Pak Wayan dalam perspektif saya, karena dua-duanya saya juga dekat dan kenal gitu ya, Mas Hendra. Jadi kalau mau tahu sumber pengetahuan, data pengetahuan, datanglah ke Pak Kojim gitu. Tapi bukan berarti Pak Wayan nggak ada, bukan gitu ya. Pun sebaliknya gitu, bukan berarti Pak Kojim juga bukan nggak bisa memeriksa batin, enggak gitu. Tetapi dalam perspektif saya, kalau saya mau download pengetahuan, saya datang ke Pak Kojim. Karena knowledge-nya luar biasa. Tapi kalau lagi galau, datangnya ke Pak Wayan. karena Mas ini mah pengalaman ya Mas ya. Iya. Dengan kegalauan, dengan pokoknya kebimbangan, begitu masuk ke rumah beliau di Rumah Semesta, Pak Wayan nggak usah ngomong. Cuman duduk, cuman nanya gimana kabar. Itu 50% kegalauan hilang Mas. Adem langsung zet gitu. Dan entah kenapa Pak Wayan tuh selalu nggak harus ada pertanyaan, tapi apa yang dialirkan tuh, ya ampun, saya nggak harus capek-capek nanya, tapi apa yang disampaikan itu beneran langsung ke titik luka yang kalau betadin tuh langsung dikasih gitu. Nah jadi perpaduan antara knowledge dan batin, antara korpus atau perpustakaan pengetahuan dan dokter batin, itu kita akan alami di tanggal 4 Juli nanti di Surabaya, Mas. Itu kira-kira, Mas. Seru. Iya. Seru banget. Setuju. Jadi Pak Kojim itu adalah babul ilmu gitu. Benar. Ya. Benar. Kalau Pak Wayan tidak hanya sekedar dokter fisik, tapi dokter batin. Dokter batin. Dan beliau dokter yang nggak tegaan gitu ya. Dokter yang selalu ingin menuntun murid-muridnya dan haus terhadap pengetahuan juga. Dan dari Pak Wayan kita akhirnya jadi belajar bahwa menjadi orisinil itu penting gitu. Mendapatkan insight nggak harus kemudian dari guru manusia gitu. Kejadian, peristiwa bisa menjadi sebuah guru yang nyata dan itu lebih selamat, quote and quote gitu kan. Benar. Itu menarik. Nah. Dan sedikit nambahin Mas Hendra, satu hal yang selalu saya ingat dan jelek banget gitu ya, waktu saya pernah mewawancara Pak Wayan khususnya, Pak kenapa sih pengen jadi dokter? Dari awal aja niatnya udah gini Mas, saya pengen membantu masyarakat supaya dapat kesehatan gratis, supaya masyarakat bisa sehat dan gratis gitu. Gila nggak Mas? Tadi Coba. malam aja waktu sempet ngobrol lama gitu, beliau yang paling nggak bisa jawab itu ketika ditanya berapa Pak gitu kan, ongkosnya berapa Pak, itu paling nggak bisa jawab. Itu repot sih. Udah. Sehingga si Panji pun bilang, aku nggak mau nanti jadi dokter, kenapa?
miskin kayak. Kayak bapak nggak punya apa-apa katanya. Ya ampun, jarang-jarang lagi dokter kayak gitu. Wah, jarang sih, Mas. Orang aku tuh sering mangkel gitu sama dokter tuh di rumah sakit di mana gitu karena kayak merasa harusnya kan pasien yang di VVIP kan, ini dokternya yang di VVIP kan, gitu. Sehingga banyak pasien-pasien yang termarginalkan gitu. Iya, kan. betul. Tapi ya udah akhirnya terus setelah ketemu sama Pak Wayan, oh ternyata ada ya dokter-dokter yang baik hati, yang peduli gitu ya, yang punya misi kemanusiaan gitu. Nah harusnya tidak hanya dokter, tidak hanya polisi, tapi ya pejabat-pejabat di legislatif, birokratif kayak gitu kan selesai masalah Republik ya? ini gitu ya. Kayaknya mereka harus diundang ke ngaji roso sih. Biar bisa ngaji rosonya gitu. Nah Kang, gimana pun juga semua orang sekarang dialektika tentang spiritual tuh menggema di mana-mana. Artinya kebangkitan kesadaran orang tuh mulai benar-benar bertumbuh. Mereka sudah tidak lagi mempermasalahkan kok keyakinanku sama keyakinanmu berbeda ya gitu kan. Sebut aja misalnya persahabatannya atau proses pembelajarannya Kang Abu dengan Pak Wayan Mustika, begitu pula sebaliknya gitu. Yeah. Pak Wayan pun juga banyak belajar dari Kang Abu kalau beliau cerita gitu kan. Nah di luar sana juga orang sudah mulai banyak yang bilang gitu, yang itu kemudian dulu masih langka lah ya Mas, aku sekarang udah nggak terlalu mempedulikan dan nggak terlalu percaya sama agama karena bla 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 bla. Yeah. Itu tuh udah rame kayak gitu, di mana-mana tuh udah rame, dan bahkan yang paling sering terjadi itu adalah di anak-anak yang masih muda-muda yang dia dekat dengan AI dan lain sebagainya gitu. Nah, Kang Abu melihat perkembangan ini, apakah kemudian justru ini akan mengarah kepada ke depan justru makin banyak orang tidak akan percaya lagi sama guru-guru, sama pendeta-pendeta, kiai-kiai dan lain sebagainya, ada nggak arah ke sana? Ya, gini Mas, kita lagi masuk ke era yang saya sering sebut dengan yang namanya overload information, informasi yang terlalu banyak, Mas. Kekurangan informasi repot, kebanyakan informasi juga repot kan, gitu ya. Dimana sekarang mau tahu apa aja bisa nanya gitu. Meskipun AI jawabannya suka ngaco-ngaco juga sih, tergantung mau yang berbayar atau enggak tuh menarik tuh Mas. Jawaban gampangnya begitu gitu. Nah, tetapi sekarang yang tidak bisa dipungkiri adalah realitas, Mas. Bahwa sekuat apapun dalil kalau nggak cocok sama realitas, data ini akan selalu menang gitu. Yang tadi saya bilang bahwa kenapa Imam Ghazali ini dia memiliki kegelisahan batin. Ini yang saya lakukan tuh benar-benar yakin benar nggak sih gitu. Sehingga kalau keyakinan yang tertutup dengan blind belief atau keyakinan yang buta, udah jelas-jelas realitasnya A, tapi yakinnya B gitu. Pada akhirnya Mas, apapun keyakinan kita akan kalah dengan realitas yang terjadi gitu. Karena kita nggak mungkin bisa melawan yang namanya kenyataan. Nah, kenyataan ini nggak bisa enggak datang dari apa? Penelitian, pengetahuan, sains yang tidak bisa hanya dilakukan dalam bentuk yang namanya keyakinan-keyakinan tanpa pengetahuan gitu Mas. Nah jadi kalau kata Mas Hendra tadi bilang tentang ya balik lagi ya, apakah nanti ala para ulama, para apa dan lain-lain akan ditinggalkan? Saya rasa yang akan ditinggalkan dalam tanda petik yang tidak berkembang dan tidak beradaptasi gitu. Yang hanya terus-menerus menggunakan dogma dan doktrin, menakut-nakuti dengan neraka, dengan dosa, tanpa sebuah logic thinking gitu. Karena saya rasa makin ke sini, orang tuh makin mau bertanya dengan kata-kata kenapa gitu Mas. Bukan hanya menerima tanpa sebuah pemikiran, karena legitimasi konteks pengetahuan sekarang tuh udah luar biasa. Jadi saya selalu bilang gini Mas, kita mau tahu apa aja sekarang mudah banget kok. Jadi artinya kalau sekarang orang jadi bodoh, emang beneran bodoh aja udah gitu. Bukan gara-gara, misalnya gini, dulu aku bodoh karena aku sumber pengetahuannya nggak ada. Wajar lah dalam tanda petik ya. Tapi ya balik lagi ya, bukan urusan wajar atau nggak wajar, mau atau nggak mau pada akhirnya. Nah sekarang kalau aku nggak tahu apa-apa, ya ini semuanya udah didekatkan kok sumbernya. Urusannya mau atau tidak gitu. Nah jadi apalagi di generasi-generasi Gen Z gitu ya, Alpha dan seterusnya. Semua data terpampang loh Mas. Ini mau ngomong apa gitu. Dalam bicara dalam wilayah misalnya dogmatis, terus ya argumen-argumen debat dalam kalam gitu misalnya ya, apa namanya, dengan keyakinan. Meskipun ini nanti akan beranjak dari, karena keyakinan itu menang karena dipegang oleh banyak orang bareng sih Mas. Iya. Jadi belief kolektif. Jadi kolektif gitu. Sehingga sesuatu yang diyakini banyak bareng, meskipun salah, tapi diada-adain, jadi intersubjektif realitas namanya,
seakan-akan jadi ada gitu. Tapi ini semua nggak akan bisa menang melawan kenyataan gitu. Nah, shifting sekarang tuh terjadi gitu. Jadi kalau sekarang misalkan Mas Hendra tadi bilang tentang spirituality, ya tapi balik lagi juga sih Mas. Dulu mungkin kita bicara agama berantem, spiritualitas juga berantem juga sekarang kok gitu. Sama aja. Bener. Jadi ini mungkin berubah casing nama dari religion menjadi spirituality, dari agama jadi spiritualitas, tapi boleh jadi agama baru dalam tanda petik gitu. Kalau di religi dulu banyak orang menyayangkan penipuan berbasis berkedok agama dan lain sebagainya gitu. Di spiritual lebih ngeri juga. Oh, itu lebih halus tuh permainannya. ini udah kehalusan kegoiban ketuhanan gitu Mas. Ya, balik lagi kan, setiap era itu pasti akan ada relativitas di mana konteksnya yang namanya dialektika atau yang namanya berbenturan tuh pasti ada. Nah, kembali sih. Saya rasa bukan masalah zamannya, bukan masalah sumbernya, semua kembali kepada diri kita sih Mas. Kita mau menggunakan ini dengan cara apa gitu. Karena ini alat kan sebenarnya kan. Kita mau pakai ini untuk apa sih sebenarnya gitu. Ya bukan berarti sekarang meninggalkan agama gitu ya, quote and quote. Juga bukan berarti kita spiritualitas tapi malah ngenyek gitu ya sama orang yang beragama, kan nggak gitu. Jadi saya sih selalu punya prinsip Mas, tetaplah belajar dan tetaplah rendah hati sih. Karena itu yang akan menyelamatkan kita gitu. Karena saat kita ada di dunia spiritualitas yang tidak rendah hati, ya kita tanpa sadar akan, dalam tanda petik ya, memvalidasi pelan-pelan yang kita terasa baik. Padahal pelan-pelan kita lagi kasih makan ego kita dengan kebaikan itu gitu. Pelan-pelan kita lagi dikuasai oleh ego dengan kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan gitu Mas. Yang artinya ya teruslah memeriksa gitu. Itu sih Mas. Nah, itulah kenapa kita mengkonsolidasikan supaya Pak Wayan dan Pak Gojim itu ikut terlibat di acara Surabaya. Karena aku melihat dari dua figur ini juga tidak memanfaatkan posisinya sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang guru untuk kemudian mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan apa yang sudah mereka dapat hari ini gitu. Dua orang tuh menurutku kelar lah ya, clear untuk urusan kayak gitu. Kalau urusan-urusan kayak gitu di luar sana, aku sama Kang Abu tuh udah kenyang ibaratnya ya. Itu gerbang satu Mas. Ya. Nomor satu harus dicek itunya dulu. Ini matre kan nih gitu. Aduh, jadi kalau pas aku wawancara gitu selalu ini orang kira-kira caranya cari duit gimana gitu. Yang kedua, kalau apa tuh namanya dia keluar sendiri suka pijat plus apa enggak gitu ya. Kalau misalnya ada cewek dia gimana gitu ya kira-kira. Jadi dari banyak pengalaman tuh akhirnya aku justru kalau wawancara sekarang banyak seudonya sama seudonya. Ini kayaknya nih ya. Iya, tapi Pak Wayan sama Pak Gojim udah tua sih Mas. Beda sama kita ya. Enggak, jadi karena memang kita ini kan pengalaman ya. Pengalaman itu artinya ternyata dia kalau urusan uang kelar. Tapi ternyata dia sering memanfaatkan itu meskipun udah tua, sering ngundang jamaahnya atau anggotanya ke hotel, alasan bisnis apa, tapi ternyata gimana? Gitu. Apalagi kan ya kita tahu lah kalau soal hal ini gitu. Makanya kita ingin menghadirkan orang-orang, guru-guru yang memang benar-benar clear soal hal-hal kayak gitu, supaya memang benar-benar bisa menjadi teladan yang baik. Benar. Ya, tapi Mas ngomong-ngomong ya, karena emang udah saya pribadi ya udah kebanyakan ketipu gitu, jadi lumayan peka Mas. Makanya nggak bisa peka kalau nggak ngalamin sendiri kan. Jadi kalau kayaknya, nah udah mulai tuh. Ya, tahu mana yang cuman hahihi. Setuju. Tahu sama yang bener mau dalemin gitu. Kerasa Mas. Iya kerasa ya. Dan susah ceritainnya. Setuju, aku banget setuju. Aku tuh udah kenyang banget kalau urusan kayak gitu. Iya. Gitu. Aduh, dengan kelas berseri-seri gitu ya. Terus, apa dan lain-lain itu. Udahlah ya, balik lagi dari pengalaman itu yang pengalaman itu yang membuat kita jadi lebih tajam sih. Jadi intuisi main nih. Oh ini enak kok. Oh ini kayaknya Mas ini ada loh knowledge-nya luar biasa banget ya. Buak. Bener. Tapi kenapa ya enggak gitu. Nah gitu. Ya udahlah. Kita tidak berburuk sangka, kita ambil bagusnya, kita ambil knowledge-nya, dan juga ya kita tahu bahwa semua orang punya peran sih. Itu sih. Dan tadi tuh setuju, kelas berseri-seri dengan tema yang berbeda-beda.
ya kan, demi cicilan. Dan ngurung murid sih. Ya, ngurung murid. Iya lagi, bener Kang. Begitu muridnya pindah ngambek lagi. Aduh, kasihan juga. Nggak apa-apa kalau misalnya sekedar ngambek, tapi kadang sampai ngancam-ngancam. Iya. Aku akan menutup portal rezekimu. No, gitu itu kan. ya, itu benar. Aduh, itu tadi bener ya Kang ya. Ya, mungkin itu udah jadi asprinya Tuhan kali ya. Tapi aku tuh ada satu kalimat yang sangat membekas dari Abu Marlow itu dan aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kan kita itu tahu banyak tentang tentang teknik ini, teknik itu, teorinya itu kita paham karena diajarin setiap hari sama Pak Wayan, sama Kang Abu dan guru-guru yang lain di Ngaji Roso gitu. Tapi pada saat kemudian kita dihadapkan pada satu pemicu yang sama, ya, trigger yang sama, berulang-ulang, kita mengalami penderitaan terus. Aduh, kalimatnya Kang Abu, ya mungkin karena belum jatuh temponya Mas Indra. Itu aku inget-inget terus ya sudahlah. Emang belum jatuh temponya, masih ke trigger. Tapi pelan-pelan ketika kemudian trigger itu muncul, aku sadar, oh masih belum jatuh tempo ya. Tapi minimal sadar dulu gitu, oh aku masih ke trigger. So, aku mengalami fase itu bertahun-tahun dan alhamdulillah tahun ini gitu aku bisa melepaskannya dengan sangat mudah dan menyenangkan. Gitu. Asik, mantap. Nunggu jatuh tempo. Aduh, masih belum jatuh tempo lagi. Cerita soal ini dong, Kang. Iya, gini sih Mas Hendra, bahwa kita tuh tidak sadar menanam sesuatu. Dan kita tuh tidak sadar saat tanaman ini mulai berbuah, Mas. Dan rata-rata udah berbuah baru mulai kenapa nih? Ini kan dari proses nanam sampai berbuah kan berapa lama sih, Mas? Dan nggak bisa dalam tanda petik ya, kalau kita bicara nanam hari ini besok berbuah tuh kan nggak mungkin juga gitu. Nah, saya rasa salah satu kesabaran adalah bagaimana kita menunggu jatuh tempo itu dalam konteks semuanya alamiah. Karena dicepetin nggak bisa, dilambatin nggak bisa. Ada satu statement gini, Mas. Alam tidak pernah tergesa-gesa, tapi semuanya terlaksana. Menarik. Dan ternyata, Mas ya, sesuatu yang ingin cepat dilakukan, cara termudahnya adalah santai. Relax itu adalah cara tercepat untuk sampai gitu. Bukan buru-buru, bukan tergesa-gesa gitu. Relax cara termudah untuk sampai ya. Karena waktu kita melakukan ini lebih slow, gini, slow di sini bukan berarti malas-malesan, slow di sini bukan berarti justru malah apatis nggak ngapa-ngapain, tapi kita menyadari bahwa ada satu proses dan fase yang kita nggak bisa loncatin tangganya gitu, Mas. Mau nggak mau kalau dari tangga 1 naik ke tangga 2 naik ke tangga 3. Imam Ghazali sampai mengalami itu, kan nggak mungkin dia sebelum mengalami kalam sama filsafat baru ke tasawuf, kan nggak mungkin tiba-tiba tasawuf, Mas. Gitu intinya. Nah artinya, ya hal yang kita akan dapatkan itu memang semuanya memang sesuai dengan jatuh tempo, udah pasti. Nah urusan kita mau menerima jatuh tempo atau tidak, pada akhirnya yang inti satu hal aja ya Mas ya, bukan masalah kita selesai atau tidak dari masalah sih. Tapi pelajaran apa selama proses ini yang kita dapatkan gitu. Karena pelajaran yang didapatkan Mas Hendra, setelah Mas Hendra melaluinya, pelajaran ini bisa dibagikan untuk semua orang, Mas. Bener banget. Dan kita membagikannya itu jadi kayak bener-bener totalitas dan paham utuh, karena kita tidak hanya mendengarkan itu, tapi bener-bener kita merasakannya sendiri gitu. Betul. Akhirnya vibes-nya itu kayak dapet gitu. Bener. Dua, Mas. Omongan itu ada yang menyinggung, ada yang menyentuh. Saat Mas Hendra mengatakan sesuatu yang sudah dialami, itu bukan menyinggung siapa-siapa, tapi menyentuh siapa yang mendengar. Kenapa? Karena yang berbicara bukan Hendra sebagai ego, Hendra sebagai pikiran, tapi Hendra sebagai kesadaran yang sedang berbicara gitu. Aku mengalami ini loh. Dan itu akan menjadi opsi-opsi pengetahuan, opsi-opsi kesadaran bagi siapapun yang mendengar, yang klik dengan frekuensi nyaman dan pasnya, itu bisa dipakai, Mas. Dan saya rasa itulah yang disebut khairunas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Bagaimana aku menyelesaikan masalahku sehingga aku bisa men-sharekan, aku bisa membagikan, ini loh caranya. Kan ngasih kail sama ngasih umpan, mending ngasih kailnya, ya balik lagi ya tergantung situasi sih. Tapi kalau ngasih kail, kita bisa ngebuat orang ini survive gitu. Kalau ngasih umpan terus kailnya nggak dikasih, ya balik lagi Mas, dia akan ketagihan nanti gitu. Diumpan terus gitu. Nah jadi balik lagi Mas Hendra, selamat Mas Hendra.